Selamat pagi Pak Pit. Pagi Pak Martin. Apa kabar Pak Pit hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak Martin. Bagaimana kabar Pak Martin hari ini? Ya, Pak Pit, saya juga merasa baik. Ah, Pak Pit, bagaimana dengan suasana atau suasana hati ya? Suasana hatinya Pak Pit hari ini seperti apa? Begini Pak Martin. Akhir-akhir ini perasaan saya kurang nyaman Pak Martin. Kurangnya. Iya, tidak begitu nyaman dengan hati ini Kak Pak Martin. Ada beberapa kendala terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti mengikuti kegiatan JGP, kegiatan di sekolah dalam penyusunan soal. Akhirnya saya punya pikiran ini rasanya kurang nyaman nih Pak Martin. Tujuannya hari ini adalah saya akan melakukan observasi terhadap Pak. Iya. Ya. Yang mana setelah itu Pak akan melakukan coaching terhadap rekan sejawatnya Pak. Jadi hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Pak dengan rekan sejawatnya Pak. Ya. Nah, dalam proses coaching nantinya, ya, kira-kira strategi apa yang Pak Piterapkan? Oh baik Pak Martin. Jadi untuk persiapan nanti itu saya akan menyiapkan alur tirta Pak Martin. Alur tirta. Tiga tadi saya sudah sampaikan sebelumnya itu Pak Martin. Jadi ada kompetensi yang ingin saya ajukan ke rekan saya nanti, yaitu terkait dengan pertanyaan ini Pak Martin, pertanyaan yang berbobot. Terus saya juga ingin mendengarkan secara aktif, Terus yang satu lagi memiliki kesadaran penuh. Oh iya Pak Pit. Artinya dari ketiganya ini mau dikembangkan semua ya? Ya, rencananya mau dikembangkan semua. Luar biasa ini. Lalu kira-kira indikator dan ketercapaian yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Pit dalam proses coaching nantinya? Oh ya baik Pak Martin. Jadi yang saya inginkan dari coaching ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi untuk mencari solusi dari permasalahan itu sendiri Pak Martin. Oh iya Pak Pit. Jadi Pak Pit ingin supaya coaching itu dia sendiri bisa menemukan solusi atau bisa menetapkan langkah-langkahnya, lalu bisa membuat rencana aksi dan juga bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Bagus sekali. Ini bagus sekali ini Pak Pit ya. Iya baik Pak Martin. Jadi Pak Pit, saya mengharapkan ya Pak Pit tetap semangat, lalu tetap berusaha untuk menjadi coach yang baik. Ya, terima kasih Pak Demi Martin. semua ini kita laksanakan untuk tujuan pendidikan itu sendiri. Iya, baik. Tetap semangat ya Pak Pit ya. Baik Pak Martin, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak Pit juga sudah bersedia. Selamat pagi Bu Vero. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Pak Pit, selamat pagi Ibu. Pak Martin. Bu Vero. Ya Pak Petrus. Kemarin kita sudah janjian ya Ibu ya? Iya. Masih ingat Ibu toh? Iya Pak Petrus. Masih. Ya. Nah, sesuai janji kita kemarin, kira-kira hari ini apa yang bisa Pak bantu terhadap Ibu Vero? Baik Pak Petrus. Saya punya cerita terhadap Bapak. Saya mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran saat ini di kelas. Jadi akhir-akhir ini Ibu ya, Ibu mengalami kendala pembelajaran di kelas Ibu. Proses pembelajaran di kelas. Oke baik Ibu. Kira-kira
permasalahan apa yang ibu hadapi di kelas? Nah, begini Pak Petrus, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran, terkhusus media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik Ibu Vero, jadi rencananya ke depan Ibu akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, ya Ibu ya? Ya. Oke. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kira-kira apa nih yang Ibu inginkan di dalam percakapan kita nanti? Baik Pak Petrus, saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran berdiferensiasi tentang bagaimana saya menyiapkan media pembelajaran di kelas nanti. Gambaran yang disiapkan berupa media pembelajaran Ibu ya? Iya. Nah, media pembelajaran itu banyak Ibu. Iya Pak Petrus. Yang tadi sudah Ibu jalankan yaitu media gambar. Tapi sekarang kan media, banyak sekali media, untuk banyak, ada poster, buku, dan juga video. Nah, ini amatnya. Di rencana kedepannya Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak Petrus. Betul Ibu ya? Iya betul Baik. Pak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kira-kira apa ini yang akan Ibu inginkan di dalam percakapan kita nanti? Baik Pak Petrus, saya ingin mendapatkan gambaran dan pembelajaran berdiferensiasi tentang bagaimana cara saya menyiapkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran nanti Pak Petrus. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu inginkan dari saya mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana menyiapkan media pembelajaran Ibu ya? Iya. Jadi media pembelajaran itu terlalu banyak Ibu. Iya. Misalnya kita di sekolah nih ada video, ada poster, iya. dan juga sebelum dunia teknologi kan kita dengan buku. Itu salah satu media yang dari dulu sampai sekarang itu media buku teks ini. Iya. Baik Pak Petrus, saya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi pernah melakukan dengan menggunakan media pembelajaran dalam bentuk gambar atau poster Ibu ya? Iya, gambar. iya. Oh. Nah, kali ini saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan video pembelajaran Pak Petrus. Oh, jadi setelah gambar atau poster, jadi rencana ke depan ini Ibu mau dengan video, Iya, video iya. pembelajaran video Ibu ya? Iya Pak Petrus. Oh, luar biasa ini. Kayaknya rencana ke depannya ini Ibu lebih fokus ke video ya, medianya. Oke, baik. Jadi Ibu telah menggunakan media gambar tadi sebelumnya, ya toh? Sebagai bahan ajar. Iya Ibu. Iya Baik. Pak, betul Pak. Dan Petrus. kali ini Ibu ingin mencoba dengan video. Video pembelajaran. Kira-kira apa yang Ibu Vero harapkan dari penggunaan media terbaru, media video dalam proses pembelajaran Ibu nanti di kelas? Baik Pak Petrus, yang saya harapkan dalam menggunakan media pembelajaran video ini, saya mengharapkan agar ketercapaian hasil peserta didik lebih baik. Sebab pada awal pembelajaran saya menggunakan media gambar, namun hasilnya kurang maksimal. Seperti itu Pak Petrus, sehingga saya ingin mencoba dengan media pembelajaran dalam bentuk video dengan harapan hasil belajar peserta didik akan lebih maksimal dan lebih memuaskan untuk saya sendiri. Begitu Pak Petrus. Oke, baik. Ya. Jadi mungkin sebelum ke media gambar, mungkin sebelumnya Ibu dalam media buku teks ya? Iya. Itu juga hasilnya tidak maksimal. Ibu mencoba dengan media gambar atau poster. Itu juga Ibu merasa belum maksimal juga.
Iya, Pak minat Petrus. siswa untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Iya. Jadi Jadi rencananya saya itu mencoba menggunakan dengan media video ya. video. Berarti ada gambar videonya, mereka menonton video. Itu rencananya ibu ke depan ya? Iya, iya, Oke. Pak Petrus. Luar biasa ini usaha yang ibu ingin terapkan di sekolah nanti. Luar biasa sekali Ibu Vero. Terima kasih Pak Petrus. Ya. Pada proses pembelajaran mendatang saya akan menyiapkan bahan ajar dalam bentuk video dengan tampilan yang menarik, yang lebih menarik minat belajar peserta didik agar hasil belajar peserta didik lebih meningkat sesuai dengan harapan saya. Baik, bahan ajar berupa video. Jadi ibu menyiapkan bahan ajar, kira-kira ada komitmen apa dan rencana apa di dalam pembelajaran diferensiasi yang akan ibu laksanakan di sekolah agar pembelajaran dengan media video itu maksimal, menjadi terukur, lebih terukur. Baik Pak Petrus, yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan bahan ajar dalam bentuk video, kemudian mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dengan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memantau saya saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan saya juga akan melakukan refleksi terhadap peserta didik, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Begitu Pak Petrus. Oke, baik Ibu. Jadi rencananya tidak hanya Ibu dengan siswa yang melakukan proses pembelajaran, juga ada pantauan dari kepala sekolah dan rekan juga sejawat. rekan-rekan sejawat. Itu sebagai acuan Ibu ketika ada kendala hal apa yang Ibu hadapi, itu bisa ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah atau juga dari teman-teman Ibu di sekolah. Itu luar biasa sekali Ibu. Iya Pak Petrus. Nah, kira-kira langkah awal apa yang akan Ibu rencanakan di dalam persiapan pembelajaran di kelas nanti? Baik Pak Petrus, saya akan melakukan persiapan dengan membuat rencana pembelajaran dan juga menyiapkan media pembelajaran berupa video yang menarik untuk peserta didik. Oke, baik. Jadi pastinya sebelum pembelajaran Ibu sudah menyiapkan media berupa video itu ya, Ibu ya, di dalam pembelajaran. Itu Ibu rencanakan, ini kan sudah akhir semester ini Ibu. Kita mulai masuk di semester berikutnya. Kira-kira rencananya kapan Ibu? Mau di awal pembelajaran, di akhir, atau bagaimana? Rencananya kapan Ibu? Baik Pak Petrus, karena sekarang kita sudah berada pada akhir semester, maka saya rencana akan dilakukan pada awal semester genap nanti Pak Petrus. Oke, jadi rencananya di awal semester Ibu ya? Ya, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan media pembelajaran berupa video. Luar biasa Ibu. Ibu telah merencanakan aksi nyatanya di pembelajaran di semester 2. Iya Pak Petrus. Ya, serta mengungkapkan keinginan dalam menggunakan video pembelajaran sebagai media ajar. Nah, bagaimana perasaan Ibu dan apa saja kesimpulan yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada pagi hari ini Ibu? Puji Tuhan Pak Petrus, saya merasa lebih baik, lebih tenang. Saya telah menerima banyak masukan untuk memperbaiki proses pembelajaran saya, salah satunya dengan menggunakan media dalam bentuk video pembelajaran. Saya akan pastikan akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan video di kelas pada semester genap nantinya. Terima kasih Pak Petrus, dengan adanya percakapan kita seperti ini saya merasa lebih tenang. Baik Ibu Vero, sama-sama. Puji Tuhan ya Ibu Vero sudah Ya, meluangkan Pak waktu Petrus. menemukan solusi dari permasalahan terkait dengan pembelajaran di kelas. Sekiranya kedepannya pembelajaran Ibu lebih menarik lagi lah Ya, dengan Pak adanya Petrus. media video ini, lebih bervariasi ya. Ya, Bisa juga variasikan antara media gambar dengan media sebelumnya Ibu ya. ya, Terima kasih banyak Ibu Vero. ya. Terima kasih kembali Pak Petrus. Semangat ya, salam Ya. bahagia selalu. Terima kasih Pak Petrus.
Tapi luar biasa sekali, Ibu Vero. Ya, Iya, Pak Martin. ya. Tapi ini sangat luar biasa ya praktek kucing yang telah kira perasaannya seperti apa? Ya, saya merasa bangga ya Pak Martin ya. Iya. Menjadi seorang kucing untuk rekan sejawat itu sesuatu yang luar biasa banget Pak Martin. Luar biasa sekali. Iya ya. Istimewa sekali Pak Martin. Ya, menjadi coach atas rekan rekan sejawat. Ya, itu sangat luar biasa ya. Oke. Baik, Pak Pit, dalam praktek tadi, apakah ini yang Pak Pit rasakan ya? Iya. Pak Pit rasakan, apakah Pak sudah menerapkan praktek kucing sesuai dengan alur Tirta dan juga rasa itu sendiri, Pak? Oke, baik. Tadi awalnya kan Pak sudah sampaikan ada dua alur ya. Iya. Ada rasa dan Tirta dan rasa. Itu kalau menurut saya Pak yang tadi saya jalankan itu yang saya belajar itu sudah sesuai dengan alur yang kita ketahui bersama alur Tirta dan juga rasa Pak Martin. Oh, begitu ya. Jadi si rekan saya tadi si kucing telah mengungkapkan permasalahannya. Terus di akhir pembicaraan sudah ada solusinya kami dapatkan. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan alurnya. Oke. Dan juga si coach tadi teman saya itu rekan sejawat itu dia terbuka sekali Pak. Iya. Dia secara terbuka sehingga sekarang saya bisa dapat menggali potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh rekan saya yang rekan sejawat saya. Baik, Pak Pit. Ya, tadi pada prosesnya juga saya mengamati apa yang dilakukan oleh Pak Pit sebagai coach dan Ibu Vero sebagai kucing. Nah, Pak Pit telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya dengan maksud untuk menggali apa yang dimiliki oleh Ibu Vero sebagai kucing. Nah, dari ketiga kompetensi tadi ya yang dimiliki oleh seorang coach ini untuk kedepannya itu Pak Pit mau kembangkan kompetensi yang mana dari ketiganya tadi, yaitu yang pertama tadi apa Pak Pit? Mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu yang berikutnya itu ada kesadaran penuh, dan yang berikutnya ada mengoptimalkan atau mengembangkan kompetensi. Ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira kompetensi mana yang mau dikembangkan oleh Pak Pit sendiri? Oke, baik Pak Martin. Kalau secara pribadi saya dari ketiga itu saya rencananya mengembangkan semuanya Pak Martin. Dengan pertanyaan yang berbobot Pak Martin. Dengan alasan bahwa dengan adanya pertanyaan tersebut harapan saya adalah dapat menggali lebih jauh atau lebih dalam terkait dengan potensi dan kompetensi dari coach itu sendiri Pak Martin, agar semakin si coach itu semakin berkembang, si coach itu semakin meningkatkan kompetensinya Pak Martin. Baik, oke, ini sangat baik ya. Jadi Pak Pit sendiri mau kembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot semata-mata untuk menggali apa yang dimiliki oleh seorang coach. Ya, betul Pak. Ya. Nah, kira-kira saya juga merasa sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Pit. Sekali lagi terima kasih Pak Pit. Semoga kerjasama ini terus berlanjut demi kemajuan pendidikan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin. Salam perubahan Pak Martin. Salam perubahan. Oke, terima kasih banyak.